Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi habana bil imani wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحاب الأخيار أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. حيث قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan beribu-ribu nikmat, sampai nikmat tersebut tidak bisa kita hitung sedikit pun. Terutama nikmat iman serta Islam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menunaikan ibadah salat Jum'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita pada hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik, Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia yang ada di muka bumi ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya sebagai seorang khatib agar selalu mengajak jamaah sekalian dan khususnya diri pribadi agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala: sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan manusia yang mana dia akan dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan itu selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, golongan yang pertama yaitu imamun adil. Imamun adil. Dalam golongan pertama ini yang dimaksud imamun adil adalah pemimpin. Kalau sekarang namanya presiden, yang mempunyai keputusan, kebijakan yang berpengaruh untuk masyarakat dan negaranya. Maka tatkala seorang pemimpin itu, seorang presiden itu mengambil keputusan yang salah, maka
di sana akan datanglah musibah-musibah. Entah dalam dirinya, masyarakatnya, negaranya, bangsanya. Maka pun sebaliknya, apabila seorang pemimpin tersebut ketika mengambil keputusan yang adil, yang bijak, maka ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang keberkahan, akan datang rahmah, kasih sayang di dalamnya. Itu dalam contoh, kita ambil contoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Abdul Aziz. Tatkala beliau menjabat sebagai seorang pemimpin, maka kemudian pada malam hari beliau sedang bekerja dalam ruangannya, lalu kemudian datang tamu, ingin bertamu di ruangan tersebut. Maka Umar bin Abdul Aziz pun berkata, "Wahai sahabat, ada urusan apakah engkau datang kemari? Apakah ingin berbincang soal negara atau pribadi?" Maka kemudian seorang sahabat itu pun berkata, "Soal pribadi, wahai Tuan." Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz langsung beliau mematikan lampu yang meneranginya. Di ruangan itu lampu dimatikan oleh beliau. Maka sahabat tersebut pun kaget, bingung. "Wahai tuanku, mengapa engkau matikan sedang kita berbincang di sini? Sedangkan kita sedang berbincang di sini." Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz pun berkata, "Sedari tadi saya di sini bekerja untuk negara, maka dari itu lampu itu aku nyalakan sebagai penerangnya. Maka sekarang saya berbicara dengan Anda masalah pribadi, maka saya matikan lampu tersebut karena ini adalah masalah pribadi. Sesungguhnya lampu tersebut dibelanjakan dengan uang negara. Lampu tersebut dibelanjakan dengan uang rakyat. Maka saya matikan lampu itu agar supaya saya bisa berbicara dengan Anda masalah pribadi." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa adil dalam diri kita itu semuanya ada. Akan tetapi terkadang kita mengabaikannya. Apalagi ada seseorang yang sudah menjadi pemimpin, dia akan bergelimang harta, dia akan mendapatkan ujian, cobaan, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang bukan sebagai seorang pemimpin seperti presiden, kita juga harus bisa menjadikan hal ini, menjadikan kisah ini sebagai contoh. Kita sebagai pemimpin keluarga kita, kita sebagai pemimpin lingkungan kita, maka rasa adil itu tumbuhkanlah di situ. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum mas'ul." Semua kita adalah seorang pemimpin. "Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Dan semua kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu golongan yang pertama. Maka golongan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa syabun nasha'a fi ibadatillahi." Ada seorang pemuda yang dia hidupnya itu untuk giat beribadah. Hidupnya giat untuk beribadah, rajin beribadah, salatnya, puasanya, sedekahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang pemuda itu setiap harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala, tabungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia nanti di hari kiamat kelak. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam, agama kita, zaman dahulu, zaman penjajah, itu didepankan oleh siapa? Oleh para pemuda. Oleh para pemuda. Seperti siapa? Pemuda Soekarno, pemuda Hatta, pemuda Wahid Hashim. Semua mereka ikut andil dalam agamanya, dalam negaranya.
agar supaya negara dan agama itu bisa menjadi kokoh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah makalah, Syubbanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini, maka pemimpin suatu hari nanti. Maka apabila ada di antara kita pemuda-pemuda yang hidupnya setiap hari berleha-leha, menghabiskan waktu dengan sia-sia, maka tidak menutup kemungkinan Islam di Indonesia hanya sebuah nama. Sebuah nama. Apabila tidak ada kontribusi sedikit pun dari seorang pemuda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga, golongan yang ketiga yang akan Allah naungi dengan rahmatnya, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hati seorang laki-laki yang terpaut terus hatinya dengan masjid. Dia memakmurkan masjid. Dia mengumandangkan azan di masjid. Dia selalu ikut andil dalam kegiatan-kegiatan masjid. Sampai-sampai penduduk masjid pun merasa nyaman, tentram, lingkungannya makmur, masyarakatnya makmur. Maka sesungguhnya orang laki-laki ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang laki-laki yang mereka sama-sama mencintai karena Allah Subhanahu wa taala atas dasar keimanan. Atas dasar keimanan dia mencintai, saling mencintai. Ketika dia salah, dia ingatkan. Ketika dia menyeleweng, dia tegur. Maka hal yang seperti ini, maka golongan seperti ini, dia akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kelima, golongan yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Maka ketika di golongan yang kelima ini ada seorang laki-laki yang dia itu digoda oleh seorang perempuan. Perempuan yang bukan biasa perempuan, tapi dia mempunyai kecantikan luar biasa, jabatan yang luar biasa. Maka siapa yang tidak tergiur dengan yang seperti ini? Nabi Yusuf alaihissalam saja sebagai seorang nabi, beliau ingin sekali berbuat keji dengan majikannya itu. Tapi mengapa? Ternyata dalam hatinya ada iman. Sampai-sampai Nabi Yusuf alaihissalam tidak jadi untuk berbuat zina, untuk berbuat keji, karena keimanan dalam hatinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keenam, yaitu warajulun tasaddaqa bisodaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Apa artinya? Artinya adalah seorang laki-laki yang dia itu berinfak, bersedekah, sampai-sampai ini tangan kirinya tidak tahu apa yang dia infakkan. Maksudnya adalah dia sedekah sampai orang-orang tidak tahu apa yang dia sedekahkan, apa yang dia sedekahkan. Ini adalah sebuah keikhlasan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal apabila ada keikhlasan di dalamnya, insyaallah amal tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila kita bersedekah ingin dianggap sebagai orang yang dermawan, ingin ria, dilihat, oh dia orang baik, oh dia orang kaya tapi dermawan, dia sedekah, tapi dia ingin disebut-sebut namanya di dalam masjid, maka hal yang seperti ini amalnya batal, amalnya tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin terakhir dari 7 golongan itu, golongan yang terakhir adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, yaitu ada seorang laki-laki dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dikala dia sendiri. Dikala dia sendiri dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai meneteskan air mata. Dia bangun jam 3 pagi, salat tahajud, bertadarruk kepada Allah, minta ampun atas segala kesalahan dia, dosa-dosa yang telah diperbuat. Kemudian dia meneteskan air mata. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda bahwasanya dia akan mendapatkan perlindungan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalaupun kita tidak bisa menjadi 7 golongan itu, minimal 1, 2 kita bisa ikut di dalamnya. Minimal 1 atau 2 kita bisa ikut di dalamnya. Akan tapi lebih baik kita urutkan dari 1 sampai 7 itu supaya kita bisa melakukan sebaik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua agar supaya bisa menjadi 7 golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.